pramugari. Mantap. Jadi ilmu tidak dapat menjauhkanmu dari masalah. Sorbon, rajin. Apakah dia sudah merasakan nikmat? Tadi sambal judulnya, ya kan? Ini kita ke sholat. Mau ke apapun, kalau kita ingin mengetahui secara utuh, cari fakta-faktanya, motifnya apa, semuanya. Itu namanya orang cerdas, begitu. Bukan orang sekarang ini kebanyakan orang yang cerdasnya kelewat. Kenapa? Langsung menghukumi gitu, kan? Dia tidak menggunakan kajian-kajian secara utuh, tidak melihat fakta ini. Kok kenapa begini? Kok kenapa begitu? Sehingga menghasilkan kajian hukum. Begitu. Jadi karena otaknya itu sudah terlalu YouTubeisme, ya kan? Otaknya sudah terlalu WhatsAppisme, ya kan? Facebookisme. Nah, ini otaknya yang tidak jelas. Karena saya katakan, ngaji itu harus utuh. Ya, ngaji itu harus utuh. Apalagi untuk menentukan satu kajian hukum. Ya, satu kajian hukum. Begitu. Tadi ada di saya di kota Tangerang itu, saya berdiskusi. Banyak orang yang berdiskusi itu otaknya emosi. Nah, ini kok menentukan kajian hukum pakainya marah-marah. Cek guru aing ge cenah. Je kata nama dia doang yang punya guru. Ya kan? Enggak bisa. Gitu. Saya tanya, guru kamu siapa? Ya saya juga punya guru, kan begitu. Saya tidak terima kajian-kajian kalau bawa-bawa guru. Ini diskusi. Nanti kalau saya debat seakan-akan saya ngedebat guru kamu marah. Bawa kitanya, takbirnya mana? Ayo kita diskusikan. Aja cicing baik gitu mah, tebisaeun. Bisa nasapina doang meureun. Ya. Maka ketika keilmuannya, pengetahuannya utuh, pasti akan mendudukan satu kajian-kajian itu tepat. Sehingga melaksanakan pun sesuai dengan arahannya. Gitu. Nah, gitu. Tadi tentang ilmu. Dan yang kedua tentang amal. Ini yang amal yang susah ini. Karena amal harus dengan ilmu. Kalau al ilmu nurun, cahaya. Ilmu itu dari atas ke bawah. Amal itu dari bawah ke atas. Ya kan? Ilmu itu dari atas ke bawah, amal dari bawah ke atas. Karena kalau orang mau naik itu harus banyak amalnya. Banyak ilmunya tidak amal, tetap aja miskin. Punya sarjana ekonomi, kuliah kan ekonomi dekat-dekat ke duit, ya kan? Karena kurang otak, kurang melaksanakan amalnya, tetap miskin, gak punya duit. Kira-kira begitu. Ayo, yang namanya dunia, amma maslahatud dunya fabil aqli, wa amma maslahatul akhirah fabin naqli. Kitab kajian-kajian Al-Quran dan hadis. Gitu. Ya contohnya dunia aja lah, kita nggak usah jauh-jauh ke kitab jauhan, pada puyeng bacanya agak susah. Gitu ya, bacanya susah. Ya dunia saja, yang namanya kita ngotaknya banyakan, pengalamannya banyakan, maka dapatnya banyakan. Karena kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia itu fabil aqli. Kalau akhirat fabin naqli. Naqli itu Al-Quran, hadis, kajian-kajian kitab-kitab Turath yang ditulis oleh para ulama. Itu. Nah, kalau amal ini repot. Kita sudah punya ilmu tentang markirin pesawat. Apa namanya itu ya? Hah? Nah, tapi giliran suruh markirin kagak ada amalnya. Males, ya kan? Oh, kayak bandara punya encangnya. Hai, ini kamu tidak akan mendapatkan uang 6 juta per bulan. Malam tak malam tajidil ajra.
Kita sudah tahu SOP sholat, tahu ilmunya bahwa sholat itu untuk mengingatku. Sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi dalam pelaksanaannya ini tidak dalam kondisi mengikuti kajian-kajian yang kita ketahui, maka ini kadang naiknya repot, naik ke atas. Maka sholat kita hanya berstandarkan syariat saja, itu udah bagus. Maka ketika bertanya, ini sholatnya yang pertama bagaimana? Sholat yang pertama itu standarnya sah saja dulu. Itu baru sholat standar syariat, standar bawah, standar kulit. Yang namanya fikih itu ilmu luar, kulit dia. Bagaimana biar sholat kita ini pakai pendalaman rasa? Maka masuk lagi sholatnya berstandarkan thariqah. Agar apa? Agar kita mengetahui rasa. Bagaimana cara merasakannya? Ya rasakan, tidak bisa gitu. Ya. Ini sulit dia. Kita seakan-akan orang nih pakainya sorban, rajin. Apakah dia sudah merasakan nikmatnya? Belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi standar awal yang penting mah kelihatan sholat. Apa standar rasa? Beda-beda. Ya, beda-beda. Ini tergantung kualitas hati dan kualitas akal hati. Dan kualitas bagaimana menetralkan 4 titik medan nafsu. Sehingga orang gak mudah gede ambek. Gitu. Mau sholat ya kan? Gede ambek. Nah ini. Padahal sholat itu mencegah fahsya wal munkar. Tapi gede ambek. Ini ada apa sholat ini? Judulnya. Maka caranya harus bagaimana? Kita ada yang namanya sholat itu lidzikri itu ingat kepadaku. Maka ada konsep di luar sholat dalam arti sholat. Yaitu apa? Kita kenali yang namanya diri kita. Nah ini. Ada nafsu kesianan yang pernah saya jelaskan. Ada nafsu gejolak rasa. Ada nafsu marah, emosi. Ada nafsu kepuasan. Ya kan? Itu bagaimana kita caranya menetralkan itu sebenarnya. Nah, itu yang disebut jihadun nafsiyah itu. Ya, jihadun nafsi itu. Nah, terus kata Imam Al-Ghazali, "I'lam, ketahuilah wahai Deden misalnya, ya. Annal ilma la yub'idukal yawma 'anil ma'asi." Ilmu itu tidak dapat menjauhkanmu dari maksiat, susah. Ya. Wala yahmiluka 'ala ta'at, tidak bisa membawamu ke taat juga. Ya kan? Susah. Itu. Wala yab'udaka godan an-nari jahannam, dan juga tidak akan menjauhkanmu nanti di hari kiamat dari api neraka jahanam. Itu ilmu. Ya. Jadi ilmu tidak dapat menjauhkanmu dari maksiat. Ilmu tidak dapat membawamu kepada taat. Ilmu tidak dapat akan menyelamatkanmu nanti di neraka dari neraka jahanam. Idza lam ta'mal al-yauma, ketika kamu tidak mengamalkan ilmu itu saat ini. Buat apa ya kan? Buat apa? Buat apa? Kita punya ilmu tentang sholat, tapi nggak sholat, ini nggak bisa menyelamatkan. Kita tahu bahwa ngelihat Pak Pramugari, montok-montok tuh Bang Edi, ya kan? Gitu. Kalau kelihatan ya nggak apa-apa, namanya kelihatan punya mata, diliatin. Berarti ada motifnya. Kalau kelihatan ya kita punya mata, masa merem melulu di bandara kepentok, ya kan? Tapi diliatin. Nah, ini dia, gitu, ya kan? Bahwa itu tahu aurat, tahu. Tapi susah untuk mengajak ke taat juga nggak bisa.
dan tidak akan menjauhkanmu dari api neraka.